Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya sehingga kita semua bisa menyempurnakan segala kebaikan-kebaikan dan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita selalu mengawali memuji kepada Allah karena setiap yang kita miliki, setiap yang kita dapatkan, kenyamanan, keluarga, harta, kesehatan, semua adalah murni anugerah dari Allah. Yang namanya anugerah bukan karena kita memang pantas, bukan karena kita memang layak, tapi semata-mata kebaikan dari Allah. Jangan sampai terbesit dalam diri kita, saya sukses seperti ini ya memang layak karena kerja keras saya. Saya punya keluarga yang baik ya memang layak karena saya orang baik. Jangan sampai kita menjadi seperti Qarun. Ya. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ketika diperintahkan berbuat baik, untuk bersedekah, untuk menolong orang fakir, Qarun kan dulunya miskin, Pak. Miskin, ada Allah diberikan jalan rezeki sampai jadi juragan emas, juragan kambing dan sebagainya. Kemudian Qarun mengatakan, semua yang saya dapatkan adalah karena memang saya layak. Ini karena ilmu saya, kecerdasan saya, maka pantaslah saya mendapatkan semua ini. Itu Qarun, Pak. Maka jangan sampai kita menjadi Qarun-Qarun di era modern. Ketika kita mengklaim semua yang kita miliki karena usaha kita, ilmu kita, maka kita sudah menjadi Qarun di era modern. Maka di mukadimah saya sampaikan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang dengan segala nikmat yang Allah berikan, kita dapat menyempurnakan semua kebaikan. Kalau kita menjadi Qarun, maka Qarun habis. Faqawsatna bihi wa bidarihi 'alal ardh. Maka Allah tenggelamkan Qarun beserta harta dan rumahnya ke dalam bumi. Moga Pak Haji. Bu Haji Jueli. Bu Haji Jueli. Nah seperti itu. Itulah Qarun. Maka setiap waktu, setiap saat jangan pernah kita hilang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para istri-istrinya, anak-anaknya, dan mengalir kepada kita sebagai umat yang selalu setia mengikuti ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita tentang seorang dokter.
seorang dokter yang begitu profesional, pinter, kemudian cerdas, ganteng. Oh, obatnya mujarab ya Pak Haji. Nah, di samping itu nilai plus berikutnya adalah sangat sopan pada pasiennya. Kan ada dokter yang jutek ya? Ada apa banyak? Apalagi dokter spesialis, pasien BPJS-nya ngantri. Wah, gak ada kesempatan buat nanya tuh. Dok, kenapa saya dok? Nih obat. Ada yang pernah periksa BPJS? Spesialis. Nah, ini dokter sangat sopan, sangat care. Jadi dia menerapkan yang namanya komunikasi terapeutik. Dokter, perukia, psikolog itu harus bisa menerapkan yang namanya komunikasi terapeutik. Komunikasi yang dapat memunculkan optimisme untuk sembuh. Itu ada tuh pelajarannya di dalam kesehatan 1 semester. Jadi gimana sentuhan dokter, sentuhan bidan, sentuhan mantri, senyumnya, sapaannya, memunculkan keyakinan optimis akan sembuh. Tapi kalau dokter, karena objek dari dokter itu manusia, bukan mesin, iya kan? Mesin tak digeladokian teman-teman, harus diwalik, harus di mesin. Kalau manusia enggak, maka kalau ada dokter enggak mau ditanya, udah melanggar kode etik tuh. Harus mau ditanya, harus mau menjelaskan. Kembali lagi, nah dokter tadi itu sangat luar biasa. Kepada pasiennya ramah, menjelaskan penyakitnya dengan detil, didengarkan curhatnya, keluhannya, sampai semua pasien itu nyaman dan memujinya. Satu ketika istrinya dokter ini ketemu dengan salah satu pasiennya. Kita sebut saja namanya Bunga, Mawar. Nah, Mawar ini ketemu dengan istrinya dokter tadi. Bu, ibu istrinya dokter itu ya. Masya Allah bu, suami itu tuh luar biasa. Sangat perhatian kepada pasiennya. Sangat mengerti, mendengarkan setiap keluh kesah dari pasiennya, sehingga pasiennya dibuat nyaman dengan optimisme sembuh. Apa yang terbesit di hati istri dokter tadi? Ya Allah, saya pengen jadi pasiennya. Kira-kira nang apa? Istrinya dokternya bilang, saya pengen jadi pasiennya ya Allah. Ngobrol dengan pasiennya mas senyum-senyum aja istrinya. Oh iya, alhamdulillah. Tapi di dalam hatinya menangis. Ya Allah, saya pengen jadi pasien suami saya. Subhanallah. Apa kira-kira Pak yang kurang? Yang kurang adalah dokter tadi bisa komunikasi dengan pasien. Bisa menjaga perasaan pasien. Bisa menjaga hati pasien. Tapi dia nggak bisa komunikasi dengan istri. Hati-hati Pak. Tuku karang rumah tangga. Sampai karangnya pirang-pirang bahu. Gara-gara masalah komunikasi. Dure gawa joran gawa plastik jumbangi. Diurus ya duit ka joran. Mancing bae, deleng dikit kioli. Duit. Auto senyum rabine. Baik Pak. Akhirnya apa yang salah?
Kita belajar dari kisah dokter tadi. Apa yang salah, apa yang harus diperbaiki? Mungkin apa yang terjadi pada dokter tadi terjadi pada kita, Pak. Apa yang terjadi pada rumah tangga tadi terjadi pada rumah tangga kita. Ingat, istri saya, Pak, selalu mengingatkan komunikasi, gitu. Kadang kita sebagai suami lupa cara membangun, cara menata komunikasi yang baik dengan pasangan. Padahal rumah tangga kadang belasan tahun, puluhan tahun, tapi masih sering hal-hal kecil diributkan menjadi hal besar. Bener nggak? Nah itu. Ada chatting dari pasien sedikit ngar, ya kan? Ada chatting dari batur wadon, nakon kabar ngar, gitu kan? Tanpa kita ada komunikasi yang baik, kita mendahulukan suudzon dulu. Nah ini, kalau dokter tadi dia belajar tuh di kampus, cara nangani pasien, komunikasi dengan pasien, dia nggak belajar jurusan S1 rumah tangga, ada nggak Pak? Atau 1 semester mata kuliah rumah tangga, ana boleh? Akeh pada nikah modal nekat tanpa akhirnya ngejalani rumah tangga tabrak tubruk meraba-raba. Gilingan belajar dari medsos sepotong-sepotong. Yang ditampilkan potongannya tentang haknya saja. Bener gak? Ahlan wa sahlan. Pengantin rada baru. Jadi kulake aslinya masih batuknya rada awet Pak. Makanya di sebuian ditek duil-duil. Kok bagus peragat batuk seporet ya. Nah itu. Baik, kita lanjutkan. Maka banyak rumah tangga hanya bermodalkan nekat. Saya ulang. Banyak rumah tangga yang bahkan sebelum memulai rumah tangga sudah ada luka di dalamnya. Ini bahaya Pak. Nanti kita kaji. Ini kajian yang sangat penting Pak. Karena negeri kita, Indonesia Raya Merdeka tercinta ini, bagian dari sebuah negara masyarakat. Bagian dari masyarakat adalah keluarga. Jika di dalam rumah tangga itu tidak ada sakinah, tidak ada cinta, tidak ada ketenangan, produk yang dihasilkan anak-anak yang brutal. Pak, santri saya terlihat jelas bedanya ketika santri itu di rumahnya dari keluarga yang harmonis. Oh, dari kecil nih anak udah belajar agama, udah dididik orang tuanya agama, dan rumah tangganya pun tidak ribut, nurut Pak. Kon jamaah nurut, suruh ngaji juga nurut, suruh rohan kerja bakti juga taat. Bahkan jika yang di rumahnya broken home dari Pak Jolik, apa aku ngerti deh kudu? Broken home atau ada ketidakharmonisan atau diberikan role model, contoh dari keluarga ayah ibunya yang penuh dengan konflik. Subhanallah Pak. Kon jamaah manjing jero WC. Jam 12 bengi manek gendeng. Waduh, payah-payah Pak.
di rupiah, pagelang rupiah baik. Jadi batinnya sudah terluka. Diawali dari rumah tangga yang penuh dengan luka. Ketika saya tanya orang tuanya, saya panggil, alhamdulillah Ustaz, tidak ada luka dalam rumah tangga saya, cuma babak belur. Babak belur, lampunya mati, kipasnya wis ekrek. Ada kulkas kalau dibuka harusnya dingin, ini panas. Artinya apa? Tidak ada ketenangan dalam rumah tangga itu. Maka yang dihasilkan produk-produk anak-anak yang luar biasa. Maka ayo, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk terus belajar, karena belajar ini adalah bagian dari ibadah. Saya apresiasi kepada teman saya, ini Ibu Haji Jeli, Bapak, beliau termasuk yang sukses mendidik anak-anaknya. Masya Allah. Jadi buat belajar ya, alhamdulillah anak-anaknya tuh pada jadi semua. Anak yang pertama di pengadilan ya Bu Haji ya, di kejaksaan, kemudian anak kedua juga menyusul, semuanya taat agama, semuanya eman ning wong tua. Nah, Masya Allah, kita berharap kita kelak punya anak-anak yang demikian. Jangan sampai, saya pernah cerita apa, anaknya papat jadi pegawai KB langka si ilok niliki. Orang tuanya menangis dalam sendirian. Jangan sampai. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, balik lagi. Jadi jangan sampai terutama Bapak-bapak ini menjadi pribadi yang memberikan kenyamanan untuk orang lain, tapi tidak menghadirkan ketenangan untuk pasangan kita. Karena kenyamanan, ketenangan pasangan kita akan berefek besar kepada anak-anak kita. Sebisa mungkin beda pendapat masalah orang tua, jangan sampai anak-anak kita itu melihat, karena itu akan terekam. Pak Samsul sering cerita ke saya mengenai pasien-pasiennya yang trauma dari rumah tangga orang tuanya. Bapaknya yang selalu marah, istrinya yang selalu mengatur suaminya, sehingga batin anak ini terluka. Seperti itu. Baik, mari kita kaji satu persatu langkah-langkah apa agar rumah tangga kita ini menghadirkan ketenangan, keberkahan, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rangkumkan beberapa dari 2 kitab ya Pak. Sebenarnya dari 3 kitab, dari Ihya Ulumuddin, dari Uqudul Jen, dan dari Al-Hikam Ibnu Athaillah. Yang pertama, rumah tangga itu harus dengan ilmu. Gak apa-apa, bapak-bapak nyimak kajian di YouTube sekarang banyak, tapi yang komplit, yang utuh. Sebulan sekali kita kumpul, kita bareng di sini mengingatkan, saling belajar, gak masalah. Mana hak suami, mana hak istri, mana kewajiban suami, mana kewajiban istri, mana hak anak. Jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai seperti Gen Z sekarang, kalau kerja yang ditanya gajinya aja. Gajinya pira? Nah, dia nggak nanya kewajibannya apa, tugasnya apa. Yang ditanya selalu gajinya saja. Nah, dalam rumah tangga jangan sampai begitu. Harus tahu batasan-batasannya dengan koridor yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, niat. Pak, kita koreksi karena ini sudah pada berumur rumah tangganya. Jangan-jangan
rumah tangga kita yang selalu cekcok, yang selalu salah paham, yang selalu meneng-menengan telung dina lebih aja sampai ya. Kena rumah tangga suami istri meneng-menengan lebih 3 hari. Bahkan saya ketemu Pak, umur 70 tahun mau cerai coba. Allahu Akbar. Apa yang dicari coba? Umur 70 tahun lagi gugat, cerai. Bahkan Masya Allah, istri saya cerita, ada beberapa dari kenalan beliau yang istrinya lebih memilih sendiri di usia yang sudah di atas 50 tahun. Apakah istrinya salah? Belum tentu. Bisa jadi suaminya yang menyebabkan luka tersebut sehingga rumah tangga itu tidak layak dipertahankan. Maka kita yang sudah merasa sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, gak ada jaminan bisa sampai akhir hayat dalam satu koridor rumah tangga. Karena realitanya begitu. Saya ketemu orang 70 tahun lagi proses cerai. Istri saya cerita beberapa kenalannya yang beliau jumpai 50 tahun, 50 lebih sudah berpisah. Apa ini? Yuk, yang pertama niat, Pak. Sudahkah dalam rumah tangga ini niat kita ibadah? Tanyakan pada diri kita, Pak. Ketika Kang Sidik memilih ayam bebek, sudahkah karena ibadah ataukah karena bislawas ditakoni? Gal kajian kapan ke apakah atau apa tuh? Jika ada niat selain dari Allah, waktu awal nikah tobat. Tobat Pak, kata Imam Ghazali. Tobat dulu sekarang. Karena itu akan berefek dalam perjalanan rumah tangga kita. Jelas tuh berefek. Atau hanya karena ngelihat cantiknya, atau karena hanya ngelihat hartanya dari pasangan kita, ataukah hanya karena melihat dari nasabnya saja, maka perbaiki. Karena jangan sampai efek buruk dari salah niat 10 tahun yang lalu berefeknya 10 tahun kemudian. Itu jelas Pak, sangat berefek. Maka apa ya langkah yang harus diambil? Taubat Pak. Istighfar, ya Allah, maafkan saya jika dulu saya menikahi istri saya karena buru-buru, karena dua dan jomblo-jomblo, atau karena apa dan sebagainya, atau karena istri saya lagi di luar negeri melihat banyak duit ketika pulang. Taubat sekarang. Nah gitu. Wafik jadi calonnya lagi dengan Korea. Tobat. Karena jangan sampai efek salah niat itu akan berefek kepada perjalanan rumah tangga kita. Satu waktu Rasulullah SAW bersama Bilal menggalang sedekah, Pak. Jadi jamaah di Masjid Nabawi, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Nabawi yang sekarang itu enggak segede itu, Pak. Nabawi yang sekarang itu kota Madinah zaman Rasul. Paham ya, Pak? Nabawi yang sekarang dari masjid sampai pelataran itulah kota Madinah pada zaman Rasul. Jadi Nabawi dulu cuma muat 40 orang masjidnya. Dan sekitarnya itulah penduduk-penduduk kota Madinah.
Nah, makanya yang sekarang udah jadi kompleks Masjid Nabawi itu dulunya adalah perkampungan kota Madinah pada zaman Rasul. Rasul dengan Bilal menggelar sorban. Gelar. Kemudian Rasul ngomong, wahai para wanita, ya ma'syarun nisa, wahai kalian para kaum wanita. Ingat, aktsaru min ahlinar an-nisa, kata Nabi. Banyaknya penghuni dari neraka adalah perempuan. Maka tasodakna, sedekahlah kalian. Wastaghfir, dan beristighfarlah kalian. Nabi ngomong gitu. Lamun jare wong kene ka, ibu-ibu rongokaken penghuni nerakaku wong wadon si akeh. Maka sodakoa dan istighfar yang banyak. Langsung tuh saat itu copot anting, copot gelang, copot kalung, sedekah. Kemudian ada yang nanya, ya Rasul, emang nang apa kok wong wadon si akeh ning neraka? Tukfirul laknah, wong wadonku akeh nyupatani. Hati-hati, sok wong wadon bakal sewot. Ya. Ini anaknya gak? Bocah ke? Wah, sumpah serapah. Kalau ada yang di luar itu, alhamdulillah. Itu sudah di luar ketentuan berarti. Sangat beruntung sekali. Sampai salah satu guru saya bercerita, beliau menjumpai dalam mata kuliah fikih ibadah, salah satu syekh menceritakan sampai beliau mengatakan, wal iyadzu billah, saya berlindung pada Allah dari wanita yang seperti itu. Barin jenggung anake, bari laknatullah alaih. Anake dewek dilaknat. Ini penyebab para wanita yang pertama banyak masuk ke dalam neraka. Karena apa? Terbawa perasaan, Pak. Kalau laki-laki kan pakainya logika, walaupun ada laki-laki yang baperan ada ya. Jadi gini konteksnya, kaidah fikihnya kullu hukmin mustasnayatin. Segala sesuatu ada pengecualian. Jika ada wanita yang suka kalau marah sumpah serapah, kalau marah dia mengutuk, kalau marah dia ngomong sejagat-jagat. Tapi ada wanita yang tidak begitu, berarti pengecualian. Karena Nabi bilang umumnya wanita begitu. Kemudian yang kedua, wa takfurul ashir. Apa itu? Kufur dengan pemberian dari suaminya. Nafkah dari suaminya, beli katon baik. Pai 1 juta beli katon 1 jutane, pai 2 juta beli katon 2 jutane, pai 1 miliar ya katon 1 miliar. Namun beli katon ya kebangetan. Maka Nabi pernah memboikot istri-istrinya, Pak. Bayangin, diboikot istri-istri Nabi. Gara-gara apa? Minta nafkah lebih dari yang Nabi sudah berikan. Nabi, masa ya Pak? Percaya nggak Nabi nggak adil, Pak? Nggak adil, percaya nggak? Nggak mungkin ya. Nabi sudah memberikan nafkah kepada istri-istrinya sesuai dengan yang Allah mampukan untuk Nabi. Kemudian istri-istrinya ini komplain, ya Rasul, masa turune karo godong korma bae? Pengen anak empuk-empuke, pengen selimut dari Yaman, pengen selimut dari Suriah. Karena kan dulu selimut dari Yaman, dari
Suriah itu terkenal karena Saudi itu belakangan majunya. Makanya Nabi dagang itu ke negeri Syam. Yaman, Syria, negeri Syam gitu. Nah, kemudian istri kedua begitu, istri ketiga begitu. Sampai akhirnya Nabi boikot. Tidak ada satupun istrinya yang didatangi rumahnya 1 bulan, Pak. Gara-gara apa? Istri menuntut lebih dari kemampuannya Nabi. Awas, konteksnya nuntut, bukan motivasi. Beda-beda tipis, Pak. Kalau motivasi, aduh, ya, ayah Hanafi, Masya Allah. Iki diskusi bagaimana mengembangkan penghasilan. Ayo kita usaha bersama. Itu namanya motivasi. Beda kalau nuntut. Awas jangan salah. Istri motivasi disangkai nuntut. Tak boikot gitu. Salah. Awas. Beda motivasi dengan nuntut. Kadang wong lanang ku gampang maning bae tersinggung. Istri motivasi disangkai nuntut. Tidak bersyukur kamu sebagai istri. Wah, tuku karang maning. Maka komunikasi. Jangan sampai kayak Pak Dokter tadi nanti. Ya. Baik, kita lanjut. Akhirnya setelah diboikot turun ayat. Surat Al-Ahzab ayat 28 itu. Coba kalau Bapak lihat itu. Apa kata Allah? Muhammad, kumpulkan istri-istrimu sini. Kalau yang mereka inginkan adalah harta. Kalau yang mereka inginkan adalah uang. Kalau yang mereka inginkan adalah dunia. Sampaikan pada mereka, saya akan beri, kata Allah, semua cukupin, tapi akan diceraikan dengan cara yang pantas. Langsung Allah tuh yang menganjurkan cerai untuk istri-istri yang menuntut. Keras ya. Ini, karena jangan sampai menjadi istri yang tidak melihat kemampuan dari suami. Karena bulan yang lalu istri baik kian waya suami sing ditunjukkan gitu. Ya hampir imbang. Nah, pertemuan sebelumnya kan saya sampaikan suami kudu ngalah. Istri HP-nya iPhone, bagian suami mah HP-nya dikareti. Kan begitu. Istri pakai perhiasan, bagian suami mah kelambi seadanya. Harus begitu. Harus siap menanggung penderitaan keluarganya. Harus siap menanggung penderitaan istrinya. Jangan istri diajak sengsara. Jangan kadang istri saya kasih lihat. Dibesarkan oleh orang tua dan dibesarkan oleh suami. Dibesarkan oleh suami mah gendut. Dibesarkan oleh orang tua langsing, bagus, kinclong. Boleh dibesarkan oleh istri, oleh suami besar badannya. Aduh, telak bisa nih sindirannya kayak. Ya pengen kita kurus, nanti duitnya kanggo Herbalife, ya kan? Nanti duitnya kanggo alat treadmill. Iya, jadi jangan. Udah suami harus siap tuh menanggung semua beban dari keluarganya. Itu udah kita bahas tuh pertemuan selanjutnya. Sebagian istrine, anak-anake mangane karo ayam. Ini kandang berarti ya. Ini kandang karo ayam sih. Karo kalkul Pak Haji. Aduh Pak Haji Oli karo kalkul ya.
Bismillah. Nah, suami misalkan ayamnya cuma 2, ya wis istrine karo anake bagian suamine. Nah begitu. Karena apa? Seorang suami yang bekerja untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarganya itu di makom jihad. Pahalanya sama seperti perang. Pak Haji Oli kon mangkat mengisrael mangsa gelema. Mangkat Israel mana jihad? Palestina. Aduh ampun dirudal mana. Jihadnya kita di Indonesia bekerja mencari yang halal untuk keluarga. Itu sama pahalanya dengan mereka yang jihad di sana. Bahkan mencari rezeki yang halal, ketika suami keluar mencari rezeki yang halal, istri harusnya ngomong. Di dalam Ihya Imam Ghazali menceritakan, kami bisa tahan dengan lapar, kami bisa tahan dengan susah, tapi kami tidak tahan dengan panasnya neraka. Top lamun istri yang mengkono. Tapi lawan istri beli weru-weru pokoknya kudu anak. Wah, ini yang diancam oleh Nabi tadi, boykot. Akhirnya turun tuh surat Al-Ahzab tadi, Asbabun Nuzul, surat Al-Ahzab ayat 128. Namun jika yang kalian cari adalah akhirat, maka kamu akan tenang bersama Allah di dalam bimbingan para rasul. Itu Pak. Maka itu perbaiki niat. Apa yang kita cari ini dari sebuah rumah tangga. Kang Ustad, kayaknya enak ya ngerongokaken teori. Prakteknya beli duit pusing. Blenak, bener. Aduh. Enak bayar dia lagi ngerongokaken mata kamu mah dompet kosong mah blenger. Aja maning istrine dewe kegeputek. Maka Pak, bicara tidak enak, bicara belenak, langka wong urip pusing enak. Setuju? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia di dalam kesusahan. Gak ada hidup di dunia ini nyaman, tentram, damai, enjoy, gak ada. Pasti anak putek-puteke, anak pahit-pahite, anak kecut-kecute, nano-nano plus mahoni. Lamun nano-nano mending plus mahoni. Itulah kehidupan. Maka jangan heran, jangan aneh. Sering saya sampaikan dalam kajian Al-Hikam, Ibnu Abbas menceritakan, jika kamu meminta pada Allah satu hal yang Allah tidak ciptakan, maka Allah gak akan kasih. Minta selain itu Allah kasih Pak. Kita bangun malam tahajud, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Karena apa? Setiap masalah yang terjadi pada diri kita hanya refleksi dari dosa-dosa yang kita perbuat. Susahnya hati, susahnya pikiran, masalah yang seakan tak terkunjung selesai, dosa kita Pak. Tanya Pak Samsul. Dalam pasien ruqyahnya sering beliau cerita ke saya, pasti ada dosa sindurung ditobati benar-benar. Cari, pasti ada. Namun ketika kita bangun sepertiga malam,
Bangun jika Ustaz, tapi nguyu. Tas nguyu turu maning. Atau bangun dibangunkan. Ya bangun. Bolanya wis terap ya. Wah. Nonton bola. Kita minta ampun sepertiga malam, Allah ampuni. Kita minta kaya, Allah kasih. Anak sing jaluk sugi, duru sugi sampai kian. Allah kasih kaya Pak. Percaya itu. Cuma nanti mungkin gak di kita, di anak kita, di cucu kita. Kesolehan kita, doa-doa kita. Jika gak terjadi pada diri kita, akan terjadi pada anak-anak kita. Tanya Bu Haji Joel itu, gimana beliau mendoakan anak-anaknya. Saya udah kasih wiridan 10.000, masih nambah. Ustaz, tambah maning wiridane, kuat dodoke. Wirid itu kan bentuk kita doa. Bentuk kita meminta kepada Allah. Allah kasih. Tapi satu hal yang gak akan pernah Allah kasih Pak. Karena Allah gak menciptakan itu. Apa coba? Meminta hidup selalu sesuai keinginan kita, gak bisa. Ya Allah pengen kian sesuai keinginan kita, gak akan pernah terjadi. Karena berjalannya hidup sesuai keinginan Allah. Maka wasta'inu bis sabri was shalah. Ketika lagi dalam satu masalah, tenang. Beli dia duit, tenang. Sukiki baharian teka, tenang. Tenang. Jare wong wetan Bang Tikil. Ana sing utang Bang Tikil aja ya. Bang Harian kan. Ya Allah, besok anak bayaran sekolah. Besok anak bayaran mondok. Besok ini, besok itu, besok ujian, besok itu. Pertama apa yang harus dilakukan kata Allah? Wasta'inu bis sabri. Sabar. Sabar itu berarti tenang. Tenang. Istri saya sudah kirim struk. B, bayar listrik. Celing. 1 juta Pak. Listriknya 700, BPJS dan sebagainya komplit jadi 1 juta. Itu bulanan yang harus dikeluarkan. Karena saya nggak ngerti SMS banking, maka istri yang bayar dulu. Ditalangin kan. Ya tetap tagihannya kan masuk. Notifnya masuk ke WA sang suami nih. Celing. Wih, tagihan. Aduh. Qadarullah. Oraina ki asisten aku lagi. Mbak Iva, buka lawang praktek tiap pagi jam 8, tutup jam 4, jentul Mbak. Ya Allah ya Karim, sing teka laler Pak. Saya ikut istri ke kantor, telepon, Pak, anak pasien beli, nggak ada Kang, aduh. Tapi kudu tenang Pak, tenang. Walaupun dibayar istri kan kone ditagih Pak. Beli pari-pari notif manji kan. Karena uangmu uangku ya uangku kan gitu. Uang istri, nggak ada nih kan. Karena nafkah wajib. Aja karena istrinya kerja, bus enda bayar listrik, bayar apa enggak boleh. Nanti rezekimu segitu-gitu aja Pak. Walaupun istri kita bisa ngasilin duit, misal Kang Edi nih istrinya dari jualan bisa bayar listrik, bayar itu, jangan. Biar uangnya istri untuk beli emas. Oh. Kena maning dari kan. Kanggo tuku emas, tuku klambi,
Untuk kebutuhan dia yang di luar dari tanggung jawab suami. Kalau mindset seorang suami sudah bisa endah, rezekinya beli lebih Pak. Serius. Gak Allah tambah tuh. Misal Kang Edi gaji sebulannya 7 juta. 7 juta Pak, gak ada lebihnya. Pintar Kang Edi? 10 tuh. Enggak dikasih lebih sama Allah. Karena Kang Edi sudah mengandalkan. Akhirnya yang dilebihkan rezeki siapa? Istri. Barang istri bakal wis ngupai ya kudu balik. Bakal beli balik ya ceramah ingat. Ya, benar Mas Rifki, beri ya suka-suka. Ceramah. Sampean wah, ahli sejarah gitu. Ahli sejarah tapi pelupa juga itu. Maka biarkan kalau istri bisa menghasilkan, biarkan untuk kebutuhan dia. Mau beli apa? Listrik, makan, jalan-jalan, apa kita sebagai suami nafkah. Nafkah itu bukan hanya makan, pakaian juga, ya kan? Jalan-jalan juga, perhiasan, antam juga, waduh, antam, horor bagus kada antam kan? Gitu. Jadi nanti Allah yang akan melebihkan, sing di jalane, sing di baik. Balik lagi tadi Pak. Sampai asisten saya udah Pak tutup aja. Itu udah seminggu tuh. Tapi istri durung ngomong gitu, durung ngomong udah dibayarin loh listrik gitu ya belum. Baru notifnya aja yang masuk gitu. Aja sampai gitu. Tapi tenang. Saya yakin itu nafkah. Kapan saatnya Allah kasih? Sampai pada detik hari ke-8 Allah tutup semua tuh dari penghasilan selama 1 minggu yang kosong tadi. Alhamdulillah ini buat bayar listrik diterima. Jazakallah khairan. Semoga rezekimu bertambah, semoga semakin sukses, semoga semakin sini cium dulu. Wah. Emang begitu, Pak. Harus ditiru. Gitu. Maka istri berubul dong kan sini cium dulu kan? Nah, itu. Memang harus. Nabi itu selalu mengecup kening Aisyah. Keningnya dikecup Aisyah. Pak Haji kecup lagi. Aja sampai Pak, cinta dalam rumah tangga itu cuma benih kecil Pak, serius. Benih kecil mungkin sebesar biji sawi lah. Kalau nggak disiram, dipupuk, dibanyoni, mati Pak, mati cintane. Sok berapa banyak rumah tangga yang diawali dengan saling mencintai, 2 tahun belaratan, 20 tahun belaratan, karena nggak dipupuk. Ya bahasa-bahasa tadi tuh, sayang. Nabi nggak pernah manggil istrinya namanya. Bapak-bapak, ini istrinya arane bayar tak beli? Wah, merah. Takon dikit istri ya beli merah. Ya itu salah satu yang Nabi contohkan. Nabi nggak pernah Aisyah ta'ali nggak ada. Hafsah ta'ali nggak pernah. Nabi memanggil istri dengan namanya. Silakan dipanggil madu. Kalau istrinya madu berarti kakak nabinya racun. Kau Ustadz bis tua kok. Aduh ya Allah Pak, nggak ada tua-tuaan. Cinta emak tetap harus dijaga. Aja canggung. Wah, wis lawas kayak pengantin anyar, jangan. Bahkan
harus selalu baru rumah tangga. Jadi kula baga kasure misa digeret sama wadon. Mene ajen kana kasure dekat saya. Biarkan saya menghirup aroma tubuhmu. Sebatas itu, enggak, bukan yang lain-lain. Itu menimbulkan ketenangan pada pasangan kita. Aja lagi neni kamar aro, rabi neni kamar guri. Ana si mokonon. Ana ruangan kene ndi wong Gak boleh, Pak. Gak boleh. Istri di kamar, laki di depan TV turun. Jangan. Gak boleh. Nabi gak pernah kayak gitu. Nabi tidur dalam kamar yang sama. Jadi makanya satu waktu ketika Nabi gilir sebelum ke Aisyah, istri yang lain mampir kan. Kemudian Nabi mencicipi makanan dari istri yang lain. Ada sisa keju nempel di sini, entah keju atau madu, saya agak lupa. Sampai ke rumah Aisyah kedeleng. Kian ki duduk panganan kita, madu kian ki duduk kita, keju kian ku duduk sumai kita. Cemburu. Aisyah mengangkat suaranya, marah dengan cemburunya. Sing beli terima sama? Ayo, monggo Pak. Fadol. Silakan. Nah, akhirnya apa? Yang enggak terima Abu Bakar. Abu Bakar masuk. Atarfa'i sautiki ala Nabi. Wahai Aisyah, apakah kamu mengangkat suaramu kepada Nabi? Harus dikamplang dengan Abu Bakar, Pak. Nang Nabi dibela. Jangan. Udah, wahai mertuaku, silakan pulang biar Aisyah menjadi urusan saya. Dodok bareng, mangan bareng, akur mani. Jadi jangan disangka istri Nabi nggak pernah meninggikan suara. Jangan disangka di rumah Nabi nggak ada piring yang pecah. Jangan disangka di rumah Nabi nggak ada sesuatu yang di luar manusia biasa. Sama, Pak. Tapi tadi komunikasi. Jangan sampai hal-hal kecil jadi besar. Sering beli, Pak, hal sepele jadi gede, Pak. Sering ya. Cuma jawab beli kerungu bae tukaran. Lakinya takon apa dijawab beli kerungu tukaran. Ya, pernah. Atau apa hal kecil yang harusnya itu enggak jadi masalah, jadi masalah. Dalam hal ini siapakah yang harus paling banyak sabarnya, Pak? Suami, Pak, sayangnya kok. Tuh. Kita sering dengar cerita Umar bin Khattab ya. Minggu ini bulan ini saya habiskan tentang rumah tangga ini ya. Nanti kita ganti pembahasan minggu depannya gitu. Saya habiskan bulan ini karena bulan sebelumnya kita tentang baru sampai suami, hari ini tentang istri dan keduanya. Ketika rakyatnya Umar ngadu, Amirul Mukminin, saya enggak terima istri saya rewel boleh tapi aja kelewatan. Hah? Anda boleh sih rewel kelewatan istri kita? Jare rakyatnya Umar, bukan saya enggak mau direwelin. Rewel boleh tapi aja kelewatan. Ya duduk Ramadan bakal rewel kelewatan maningan. Umare nyengir bae. Umare senyum bae. Lagi rakyatnya ngadu mengkonon, metu rabine ngreweli melongo bae.
Ya Allah. Singa padang pasir ya. Sing setan bae melayu. Ning rabine mandelung. Kayak si pucung. Langkat tajine. Aja diga. Bakal wis tekang omah mah aja digawa jabatan kepala sekolah kan. Kepala soten di sekolah. Wis ning omah mah ganti nih kan. Anda basuhan piringnya bantu di mek ora. Di mek ya, anak kandang ayam suker ya disaponi. Kan begitu. Itulah aja digawa. Bos soten di pelelangan. Ya orang. Wis balik mah ganti siapa bosnya dia. Aja digawa ngomong omah ditelboseke. Memang wajib wanita itu taat. Pada suruh wajib Pak. Bahkan Imam Ghazali telak Pak. Di dalam Ihya itu seperti perbudakan ya. Artinya gini. Saking wajibnya taat seorang istri pada suami. Bahkan jika ada dibolehkan sujud kepada sesama manusia. Niscaya istri ini disuruh sujud pada suami. Jika seandainya sujud boleh pada selain Allah, niscaya istri ini akan disuruh sujud pada suami. Wajib itu taatnya. Sampai dibandingkan dengan sujud itu tadi. Ketika suami minta, ma lagi capek, bikinkan itu, jangan nolak. Bahkan selagi perintah itu enggak melanggar agama, enggak melanggar syariat, wajib nurut. Wajib Pak. Enggak ada kompromi. Kecuali sudah melanggar aturan agama. 10 menit lagi nanti kita sesi tanya jawab. Wajib. Namun Nabi menjelaskan berikutnya dengan contohnya. Karena yang namanya hadis, fi'lur rasul, qaulur rasul, sukutur rasul. Perbuatannya Nabi, perkataannya Nabi, diamnya Nabi. Itu syariat buat kita. Nabi komandan perang Pak, jenderal. Iku lagi perang, balik ning omah, Masya Allah. Pengen susu kambing, meres dewe. Beli ngongkon Aisyah, peresakan susu kambing. Enggak. Meres dewe. Nabi Pak. Pak Jolik gaya kopi. Seruput kurang manis. Kin priwe mah. 10 tahun gawe kopi masih kurang manis Pak. Jangan. Maka kadang hal-hal begitu itu penting banget memahami satu sama lain Pak. Kecuali yang salah. Ya, Rabine ning kamar bae HP, Pak Jiolik masak muntang manding. Ada yang masalah tuh kalau begitu. Ini yang dipertanyakan. Nabi klambine soek Pak. Dijahit dewek karena melihat istrinya sedang masak. Enggak, perangkat masak jahit ya klambine reang. Waduh, jenderal ya. Enggak Pak. Lihat istrinya lagi mengerjakan kerjaan lain. Baju Nabi sobek karena pedang dalam perang, dijahit. Sandalnya putus dalam perang, dijahit sendiri. Itu Nabi Pak. Maka ketika di rumah suami aja malang kerik, petantang pedeng-deng, bantu apa? Apalagi istrinya bekerja, bareng-bareng esuk ngantor, balik bareng-bareng pegel. Iya kan? Dolim kalau kita istri suruh cari duit,
suruh ngandung, suruh melahirkan, suruh nyosoni. Tapi kita juga pengen full service, dolim Pak. Dolim, gak boleh. Kerja bareng-bareng, ya kan? Waya meteng barengan beli. Waduh, ngadon mabari kerja. Wis lahir, nyosoni barengan beli. Apa? Mana gentena nyosoi? Enggak kan? Maka itu sing arane Brian Urip. Apa yang saya sampaikan ini saya rangkum Pak. Dari 3 kitab seperti itu. Maka kita kembali lagi. Setelah memperbaiki niat bagi para istri, perbaiki rasa syukur kita. Kita bapak-bapak yang ngaji Fathul Qorib udah belajar. Bahkan udah bab waris, subhanallah, masya Allah. Gue masih kalian beli tapi ini. Kita udah belajar bab nafkah, bahwa nafkah terbagi 3, ya kan? Orang kaya, orang sedengan, orang gak punya. Jika suami kita orang penghasilannya banyak, penghasilannya di luar standar, wajib suami kasih ke istri baju yang mewah. Aja ning reboan, aja ning senenan, tuku ning srengenge. Digawa, boceng istrine ning srengenge, milih nok mangga. Arep sing brand apa pengene? Ado ya. Nah, ari suamine dari yang penghasilannya banyak di atas UMR gitu ya. Listrik cukup, mangan cukup, nabung cukup. Ada sisa yang banyak, berikan yang terbaik. Gawa istrinya emang skincare, Go Glow, Humairo, Natasha, Nava Green. Hafal, bahkan nongol di jentul wae sih Pak. Mau wadon Pak lagi di Pejeti, kula mending mobil lagi kenen Pak. Gak apa-apa, itu bagian dari nafkah. Gitu kan? Bawa istrinya. Kalau ada bakal langka, gak boleh istri maksa. Ya, waktunya di skincare. Ayahnya lagi gak punya duit, istri nuntut. Akhirnya duit setoran galon dipakai skincare. Aja sampai duit setoran gas dipakai dulu. Jangan. Karena gak wajib. Karena masih pertengahan. Makan sama lauknya harus yang terbaik. Ini kita cerita suami yang penghasilannya besar. Kasih yang terbaik. Makan siang mau di mana? Prancis? Makan malam apa? Pizza ke Italia. Sarapan kita ke Jepang ya, sushi. Gak apa-apa kalau suaminya banyak duit, kasih makanan yang terbaik. Kasih makanan yang enak, kasih kendaraan yang nyaman, kasih kasur yang empuk, semua yang terbaik. Jika suaminya minal musir, dari orang kaya. Tapi kalau suaminya dari pertengahan juga. Pertengahan, sabtonan kelambine, atau 35-an. Serba 35, kelambi 35, celana 35, daleman 35 oleh 5. Kalau dari pertengahan dan gak boleh nuntut. Gak boleh kemampuan suami 35 pengen tukune ning Mall Indramayu. Dolim ini sebagai istri. Ini yang kata Allah, ceraikan wahai Muhammad. Boykot istri yang model begitu. Istri mampunya baru sebatas misalkan motor.
Bahkan kata Nabi sampai ngomong gini. Lamun omongan wong sekian ya. Ira wis duwe motor, pengen mobil. Bagian dipai mobil tapi dipai sikil. Dipai mobil tapi dipai sikil. Bagian agar kamu tahu betapa mahalnya harga sikil. Yang kamu lupakan nikmatnya. Sampai lamun digambarkan mungkin anak Nabi Pak kepada istri-istrinya. Kamu pengen HP yang mahal, HP yang belasan juta, tapi beli dipai kuping karo mata bagian. Dipai HP mahal, tapi beli dipai kuping karo mata. Endah. Priwe nganggone HP agar kamu tahu betapa berharganya telinga dan mata yang Allah berikan. Kalau istri kita sudah bisa di level itu, mensyukuri setiap pemberian suami, berterima kasih atas apa yang diberikan, Allah tambah Pak. Rumah tangga itu akan tenang. Dua pasangan ini menikmati. Awas, saya ulang lagi, jangan disamakan motivasi dengan tuntut. Kalau motivasi kita ngajaknya obrolan, ayo kita bagaimana, kita merancang bagaimana. Kalau tuntutan nggak mau tahu, pokoknya harus. Nah yang terakhir kalau suaminya masih menata, namanya juga pengantin baru belajar usaha, baru belajar mencari nafkah, ya sudah, disitulah harus menerima berapapun yang suami berikan. Masih tinggal di rumah orang tua, masih kamarnya di belakang, masih kulkasnya barengan, sing ketika istri Kang Sidik nyimpen makanan yang enak, mertuanya ngelegi hidung, iya kan? Namanya masih barengan gitu kan terjadi Pak, konflik-konflik begitu. Kudu ake maklume, itulah. Maka nafkah suami sesuai kemampuan dari suaminya. Baik, yang terakhir Pak. Di dalam Ihya ada 3 hal yang harus benar-benar kita miliki Pak. Sebagai pasangan suami istri. Ini yang terakhir saya menjelaskan. Dan 3 hal ini termasuk harta yang paling berharga di atas harta-harta yang lain. Yang pertama, lisanun dzakirun. Lisan dari suami istri yang senantiasa berzikir. Dan saat ini saya lihat suami istri kalau lagi bersama sama-sama berzikir, Pak. Yang zikir bukan lisannya, jempolnya. Istri yang kene, suami yang iringane. Ayo. Sing wadon lagi COD, klambi. Sing lanang lagi COD, joran. Ayo zikir. Nah ini enggak yang dikarepkan dari Ihya Pak. Yang dikarepkan oleh Ihya lisanun dzakirun. Lisan yang berzikir. Aja buru-buru Pak kata sholat Pak. Duduk. Kalau pagi baca zikir pagi. Kalau petang baca zikir petang. Kita nggak tahu ada orang yang melempar air pada kita. Kita nggak tahu ada orang yang benci dengan kita. Rumah tangga kita yang tadinya baik-baik saja, orang lain melihatnya dengan hasad, dengan ain, bisa jadi berantakan. Berlindung pada Allah dengan zikir pagi petang. Banyak di Play Store, banyak di YouTube, banyak di Google. Zikir pagi petang itu udah disusun oleh para ulama. Baca.
Setelah itu jangan lupa sholawat Pak. Paling enggak sehari 1000. Ya 1000 bagi 5 waktu berapa Pak? 200 kan? Duhur 200, siang 200, sudah sholawat. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya pernah ceritakan ketika dompet saya ketinggalan, ingat nggak? Ya, saya nemenin istri rapat di Cirebon, di Hotel Zamrud. Istri rapat, saya berangkat nerbangin burung ke Kuningan. Orang izin, orang warah-warah, badeg ya. Ini yang nggak boleh ditiru nih Pak. Bakal mangkat pancing nih ngomong anak sing ngedumel zong biasanya. Bakal mancing nih ngomong anak sing beli rido biasanya bak buntal bae oli ya. Tapi bakal rido KB dari rong perahu kiri do KB rabine. Insya Allah MG iwa kucing ora. Kerabu-kerabu wak bener. Anan yang ngomong sing beli rido ketanger ke. Sinta saya terangkan galon kayak mau beli izin kan. Galonnya masih digawas akan ya. So, kalau makat mancing rong perahu, satu aja di rumah ada yang gak ridho, gak tulus, zong. Maka agenda berikutnya pastikan ridho dan doa istri menyertai kita bapak-bapak. Amber iwaknya aja pada ngumpet. Sholawat Pak. Jadi ketika saya sholat duhur, dompet saya ketinggalan. Di situ ada uang 3 juta, ada SIM, ada KTP. Mus mudun ke sing Kuningan. Dari Palutungan masih ke atas. Curug apa kan Pak? Sepi kah? Dari Palutungan masih ke atas tuh. Nah, dompet ketinggalan di situ di musola. Dan saya sholat, di situ rame. Orang pada sholat. Saya turun dari atas jam 5. Nyampe perbatasan Cirebon, sudah turun dari apa tuh? Gronggong ya. Gronggong udah turun. Pokoknya udah Ciperna tol udah turun, udah masuk Cirebon, baru ingat. Masya Allah, dompet ketinggalan. Muter balik Pak. Wah, sepanjang jalan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma, karena saya nggak bisa bayangkan. Namun sampai hilang ki duit beli tapi kiri ceramah ki si bakal. Mubaliknya akan ceramah nanti. Karib. Wis kebayang sing Cirebon sampai rumah ki li bakal mandeg ceramah ki. Wah, maka sholawat sampai tekan kono wis tutup Pak. Wis digembok. Ingat wong langkah wong tek panek. Melencat kula. Dhuwurkan gerbang. Sarung. Jelas, barang anu mohon maaf banget. Tidak pakai daleman karena teles waktu adus-adusan. Loncat, buka lawang musola, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masih anak Pak dompetnya. Kayaknya ning malaikat ditutup. Itulah kehebatan sholawat Pak. Ijma ulama mengatakan, sing sapa wonge lagi dalam kesusahan, doik itu kesempitan hidup. Baik masalah keluarga, ekonomi, anak yang lagi punya hajat, tujuan untuk anak. Anak ada hajat yang belum tercapai. Itu kan membuat hati orang tua sempit kan. Apa kata Nabi? Fa'akthiru bis-sholawat. Maka perbanyak dengan sholawat Pak. Itu 1000 tuh minimal. Minimal.
Kalau pengen lebih itu lagi banyakin tuh. Cari Nabi siksa pawangin solawat siji, maka Allah mengirimkan solawat 10. Apa ngedahsyat tuh? Pantas teman kita dawamkan solawat. Anu gitu, pencinta solawat. Jadi zikir pagi lisanun dzakirun, bukan jempolun dzakirun, bukan. Lisanun dzakirun. Yang kedua, hati yang bersyukur. Ini harta dari rumah tangga yang paling berharga, Pak. Dua semene syukur, itu yang akan menambah. Ajak minta baik. Pak, tobat dan syukur lebih mendekatkan pada hajat daripada banyak meminta, Pak. Karena ketika kita minta baik, kadang terhalang oleh dosa. Kadang terhalang oleh maksiat kita hingga doa kita nggak tembus pada Allah. Betul, Pak. Tapi dengan istighfar, astagfirullah, banyakin minta ampun terus. Ditambah didorong dengan sholawat, ditambah dengan rasa syukur, lebih cepat. Maka qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Dan yang ketiga, zaujatun mu'minatun tu'inu li amril akhirah. Pasangan yang beriman, yang selalu menolong kita untuk urusan akhirat. Sudahkah pasangan kita, Pak, memudahkan kita untuk urusan akhirat? Apakah bapak-bapak ketika akan mengaji malam Sabtu digelendengi? Ayo, anak uang ini kena kadernya. Nah, jangan. Bakal mancing oleh rada digelendengi rada tapi kan. Tapi bakal suami ibu-ibu mangkat solawatan, mangkat kajian, endah. Harap dinasehati, harap ngalap barokah, harap luruh ilmu, si efeknya kembali pada keluarga. Sudah apakah bapak-bapak sewot lamun istrine baik ning wong tuane? Jangan. Itu bagian dari agama. Dukung istri kita baik kepada orang tuanya. Istri ngupaya duit uang tuanya disewati, jangan. Kita dukung. Malah kita kasih uangnya. Karena hakikat memberi adalah menerima. Itu saja. Allah alam shawab. Monggo barangkali ada hal-hal yang butuh didiskusikan. Karena jam 12 kita sholat zuhur.